Hai, selamat pagi untuk kamu semua di sini. Apa kabar kalian? Baik-baik kah? Harus baik-baik saja, karena aku akan membacakan mengenai twin flame dan soulmate connection ya. Dengan siapa kamu terhubung, kemudian pikiran dia ke kamu saat ini bagaimana. Kita akan lihat secara in general reading ya. Apakah dia di sini ada niatan untuk mengajak kamu ketemuan, kencan, atau ada hubungan serius lainnya? Kita akan lihat di sini soulmate dan atau twin flame kamu siapa. Kita akan lihat di sini siapakah soulmate dan twin flameku. Fokus ke kartu hijau ini ya. Siapakah soulmate dan twin flameku? Wow. Belum apa-apa udah kartu snake. Kamu punya bad twin flame, teman-teman. Orangnya rumit ya. Orangnya banyak kerumitan di sini. Ribet. Udah itu kepelekatannya kuat. Dia adalah sosok karakter orang yang suka berbohong. Kadang-kadang ya pernah nyakitin kamu. Itu twin flame kamu loh. Ini kartu yang keluar seperti itu. Aku nggak nambah-nambahin. Nggak apa ya, nggak ngurang-ngurangin. Di sini aku melihatnya orangnya itu banyak sekali penolakan, kayak nggak terimaan gitu ya. Penolakannya mengenai apa nih kak? Mengenai hidupnya dia, kenapa begini, kenapa begitu. Kemudian aku ngelihatnya di sini apa ya? Aku secara lihat sih orangnya itu memang punya kebiasaan nggak jujur gitu loh. Maksudnya, entah nggak jujurnya karena dia mau itu terjadi. Kan ada ya orang suka bohong karena memang daya hayalnya tinggi gitu. Ada yang kayak gitu ya, atau memang sudah kebiasaan atau kondisi kejiwaan. Bisa jadi ini dari ya mungkin sun moon rising-nya harus dicek, houses astrologinya juga harus dicek. Mungkin house satunya Neptunus, kita bisa jadi house satunya di planetnya Neptunus, jadi penuh dengan daya hayal. Biasanya gitu. Orang-orang yang ini imajinasi tinggi, spiritualnya juga bagus sebetulnya, cuman mereka tuh kayak apa ya, meyakini apa yang dipikiran gitu loh. Kadang-kadang pikirannya itu kayak melit ke arah yang salah. Tapi entah dia bisa dibilang kayak berhati dingin, kadang-kadang kok tega ya. Kadang-kadang tega itu memang ada dari mental illness juga ada. Ada kecenderungan ke sana. Mungkin ada traumatik yang besar juga bisa. Terus orangnya yang pasti di sini dia lebih tua daripada kamu ya. Dia bisa seorang ayah dewasa, divine-nya di sini maskulin, atau dia lelaki maskulin. Kalau dari perawakannya dia suka ketenangan. Dia ini koneksi dengan past life-nya kuat. Jadi mungkin orangnya slowly gitu loh. Ya, jadi kayak masa lalu itu adalah sebuah pelajaran. Makanya dia beraksi itu sangat lambat. Bahkan kayak nggak gerak. Dan orang itu melekat banget sama kamu. Kita lihat lagi ya, twin flame atau soulmate kamu di sini. Wow. Aku melihat twin flame atau soulmate kamu di sini energinya itu down below ya, teman-teman. Orangnya tuh sangat nggak jelas, nggak yakin, kemudian tidak percaya diri. Dia punya shadow side yang kuat, aku bilang. Kalau kamu light side, dia shadow side-nya di sini. Suka mendelay sesuatu, menunda-nunda, atau kadang-kadang ya kalau semuanya nggak clear, kalau dia nggak mampu ya dia nggak akan ketemu. Jadi ya kamu ketemu sama orang yang twin flame dengan soulmate kamu ciri-cirinya begini ya. Ini sih sebenarnya aku nggak
nggak tahu sih, tapi kadang-kadang kita mendapatkan soulmate itu yang energinya jauh di bawah kita. Berarti energinya orang ini itu harus dinaikin supaya bisa terkoneksi sama kamu. Karena dia tuh kayak kamu tuh ibaratnya sun, dia moonnya gitu. Penuh dengan dark, kegelapan. Aku lihatnya di sini. Wow. Tujuannya dia ke kamu apa? Ini kartunya terpisah ya. Kita buka di sini tujuan dia apa ke kamu. Dia aja di sini ya seperti apa ya? Mengontrol. Dia di sini punya potensial untuk membuka jalan. Maksudnya gini, dia pengen kayak ada ketemu kamu ya, walaupun dia dalam beberapa opsi, banyak pilihan gitu ya. Aku melihat dianya itu nyempetin gitu loh, kayak nyempetin datang ke kamu. Dia mencoba untuk apa ya, buka koneksi gitu loh sama kamu. Mau menjadikan sesuatu yang jadi reality itu ada. Kemudian di sini tapi kayak enggak ini ya, belum fokus gitu. Jadi dia kayak baru mau memutuskan untuk menuju gitu loh, menuju kamu. Kita lihat lagi di sini tujuan, mudah-mudahan baik loh. Wah, nice di sini ya. Kamu tuh sebagai pembuka jalan stresnya dia. Kalau dibilang kamu tuh yang apa namanya? Yang bisa memberikan sebuah solusi, itu menurut dia ya, memberikan sebuah solusi dari anxiety-nya dia atau ketakutan atau stresnya dia saat ini. Seperti kayak orang nih banyak tekanan ya, terus tiba-tiba dapet jalan gitu. Jadi dia kayak ada harapan kamu itu sebagai pembuka jalannya dia. Tuh, dengan cara apa? Healing, komunikasi. Dia sangat butuh loh komunikasi sama kamu. Semacam kamu tuh kayak advisernya dia lah. Dia berusaha bisa terbuka sama kamu. Intinya begitu. Dia terbuka sama kamu, speak up ya. Terus kamu lah orang yang dia rasa yang paling kenal dia. Karena dia punya sisi bad side ini. Gitu. Dia punya sisi bad side. Dia merasa bertemu dengan companion atau teman atau rekan yang tepat di sini. Dan aku ngelihatnya juga apa ya? Dia ngerasa kalau dia mentok, jalannya adalah dengan berbicara kepada kamu. Gitu. Wow. Orang ini berusaha untuk kalau misalnya ke kamu itu tadinya energinya jelek, dia merasa kayak ada masuk energi positif. Jadi kamu tuh kayak medan positifnya, dia negatifnya. Ini kayak memang kalian tuh memang harus bersanding sih. Karena aku nggak bisa bilang sampai kapan kalian bersanding, bisa aja sampai akhir hayat. Bisa aja. Kayak gitu. Lucu ya, kalau aku bilang. Tujuan dia ke depannya apa? Ada kartu child. Dia banyak belajar di sini, belajar hal baru. Dia merasa bersama kamu itu belajar hal baru, ingin mulai dari awal lagi. Aku bilang ini semua ini akan dimulai lagi. Aku melihatnya dia pengen hidup baru ya teman-teman.
melihat kamu lebih dalam. Walaupun ini pergerakannya sangat lambat ya, tetapi ingin kayak menabur karma baik sih sebenarnya. Karena kalian memang terikatnya adalah secara spiritual. Pengikatan secara spiritual sih aku ngelihatnya di sini. Pengen memulai sesuatu yang baru, misalnya ada past life atau dari masa lalu yang membuat hubungan kalian itu tidak baik. Ya, di sini aku melihatnya ingin ada kebebasan ya, beradaptasi dengan kamu. Wah, ini kartunya positif sih teman-teman ya. Dia mencari pelengkap, fulfillment-nya tuh sama kamu gitu loh. Dia pengen sama kamu kita starting dari awal, kita ikuti arusnya aja. Kemana arah ini membawa? Wow. Dia mencari kebenaran pada kamu. Go with it flow. Dia merasa hubungan dengan kamu ini adalah ada nilainya. Bukan yang gak ada nilainya. Walaupun ini kamu lihat deh, dari atas ke bawah ya, anxiety-nya itu menurun. Ini teman-teman. Bottom deck-nya ya. Aku ngelihatnya ada kartu Book, Sun, and Moon. Ini lebih seperti apa sih? Aku lebih melihatnya adalah orang ini mungkin diam-diam itu mempelajari hubungan ini. Walaupun hubungan kalian mungkin ada yang dirahasiakan, belum semuanya terbuka. Tetapi di sini kalau aku lihat orang ini nanti pelan-pelan ya, secara pelan-pelan dia ini akan mulai terbuka sama kamu. Hubungan kalian juga pelan-pelan mulai akan terbuka di sini. Intuisi ya, intuisi dia di sini itu aktif kembali. Kemudian solar plexus atau cakra seksnya itu kuat lagi, teman-teman. Yang tadinya di sini dia pelan-pelan ya, dari mulai kayak throat cakranya, cakra tenggorokannya itu bagus ya, berfungsi kembali. Yang tadinya dia nggak ngomong, jadi terbuka sama kamu. Tapi emang pelayanannya kamu ke dia harus pelan-pelan, karena di sini aku lebih melihatnya ya, orang ini itu cenderung tertutup. Tetapi dia itu kayak energinya happiness ya, kebahagiaan secara batinnya itu memang didapatnya dari kamu. Kamu mungkin yang bisa menghargai dia dari moodnya dia, sensitifnya dia. Dia pengen ada namanya sentuhan fisik sama kamu, walaupun dia kadang-kadang ya moodnya itu suka mood swing. Ada memori indah di sini yang hanya dia simpan tentang kamu. Ada memori lama di sini yang aku lihat ya. Aku lebih merasakan energinya dia ini, dia punya kesan sama kamu yang sebetulnya itu nggak dia ungkapkan. Mungkin takut kamu gede kepala, itu bisa jadi sih. Orang ini energinya twin flame yang ingin memiliki sebuah perubahan. Aku lihatnya begitu. Kita lihat dulu ya di sini. Dia memiliki gairah sama kamu. Chemistry kalian itu memang ajaib banget ya. Ketika kalian bertemu ada kayak percikan-percikan cinta di situ. Desire, nafsu, gairah jadi satu. Di sini dia sangat tertarik banget sama kamu. Nggak tahu gimana. Romansa yang dibawa sama dia. Dan di sini dia
sekarang mungkin ya, kalau kamu sedang tidak bersama dengan dia, maka di sini dia kangen banget sama kamu. Dia nggak tahu masa depan dia tanpa kamu tuh seperti apa. Aku lebih seperti orang ini kayak mencari realitas hidup ya. Dari dia adalah orang yang melihat dari berbagai aspek gitu, nggak cuma masalah cinta, tapi orangnya lebih reliable. Kalau dibilang masalah cinta, dia itu kayak King of Pentacles gitu, pengen ada sentuhan, pengen nggak mau yang ngomong-ngomong doang. Kalau nggak bisa, kalau bisa, nggak bisa memaksakan. Kamu juga nggak bisa memaksakan dia gimana. Tapi yang aku pasti bilang di sini, ya ada berarti dia tuh memang ada gairah terdalam yang aku lihat. Ada gairah terdalam. Di sini dia itu sekarang ya mungkin energinya yang kurasakan dia kangen banget sama kamu. Dia kangen banget sama kamu. Kenapa kangennya? Karena kamu mungkin ada yang berpisah walaupun kalian cuma chatting-chatting, tapi ya aku bilang kayak wow, kangennya minta ampun. Di sini ada apa ya? Ada sebuah perjalanan ya teman-teman. Aku melihatnya kalau aku baca Snake, dia pengen lepas dari namanya sikap-sikap buruknya dia. Jadi kamu nggak perlu khawatir sih. Kalau misalnya dia datang ke sini memanfaatkan kamu lagi. Kalau dibilang nggak jelas, mungkin nggak jelas. Tapi kalau untuk memanfaatkan, dia udah pengen move on dari sifat-sifat jeleknya. Ya, kita akan afirmasi yang kartu negatif-negatif aja ya teman-teman. Ada kartu Mice di sini. Nah, ada learning expansion, new phase ya, new fase. Jadi di sini dia ingin mempersiapkan diri. Dia mau menghilangkan namanya stresnya dia, anxiety-nya dia, kerusakan di pikiran dia ya, energi dia. Di sini dia tuh pengen berekspansi. Dia pengen bertemu sama kamu juga, maka dia harus mempersiapkan diri dengan baik. Aku lihatnya di sini. Kita lihat clouds, old school ya. Jadi aku melihat di sini pikiran-pikiran kolotnya dia, ya itu aku melihatnya masih ada sih ya. Sesuatu yang gak jelas, yang pikiran lama, memori lama. Dia tuh suka kayak melakukan sesuatu berulang-ulang, itu masih belum bisa ditinggalin karena memang udah mindset dia kayak gitu loh. Jadi ya bisa dibilang orang ini memang banyak takutnya dan kamu harus sabar, let it flow aja karena itu yang dia mau. Pets ya, di sini dia itu masih ragu. Pets itu dia akan memutuskan sebuah decision sampai dia benar-benar yakin. Dia bicara terus sama kamu, tapi apakah di sini dia ini ada keraguan, makanya dia butuh bicara sama kamu. Dia masih ada kayak perasaan sedih dari anxiety-nya ini loh. Dia baru mau beranjak untuk sembuh dulu, dan itu orangnya butuh waktu lama karena gampang down. Oke. Di sini ada loss, ada perpisahan. Dia pengen ada komunikasi lagi. Berarti betul ya yang aku bilang, orang ini adalah orang dari masa lalu yang sebenarnya dia sekarang ini energinya lagi sedih. Mungkin dia lagi habis putus. Kamu juga udah kenal sama orang ini. Mungkin dia pernah putus sama kamu dan menyesali itu, atau dia baru putus dari pilihannya yang dia pilih dulu dan sekarang dia lagi sedih-sedihnya. Aku lebih melihat sih energi-energi yang dia pengen sembuh kesininya karena masih ada passion gitu loh.
Dia kangen banget sama kamu. Di sisi lain dia juga mungkin sedih ya kalau misalnya dia memang ada heartbroken di sini dan sesuatu yang gagal, sesuatu yang mungkin lebih kayak gini loh, sia-sia, lebih ke sia-sia aku lihatnya ya. Jadi sebetulnya bagaimana sih nanti kondisi kamu sama dia? Kira-kira apa sih yang mau dia katakan sama kamu di sini? Ini kita lihat dari dark side-nya dulu ya, teman-teman. Dia punya perasaan sakit yang mendalam. It's hurt so much. Terlalu banyak tekanan ya, aku bilang. Sakitnya tuh terlalu banyak. Tapi kamu gak usah pusing. Kenapa? Karena sakitnya itu bukan disebabkan dari kamu. Cinta sama kamu itu benar-benar gila sih. Maksudnya dia mencintai kamu sampai dengan sekarang ya. Tapi sekaligus merasakan rasa sakit dari masa lalu. Aku ngeliatnya begitu. Kita lihat lagi di sini. Dia bilang kenapa dia itu menjauh dari kamu dikarenakan dia nggak mau apa ya? Kalau terlalu dekat jatuhnya nanti makin nyakitin kamu. Walaupun dia cinta kamu. Dia nyaman kok sekarang keadaannya. Jadi kamu gak perlu khawatir ya. Kamu gak usah memaksakan dia. Kamu datang ke aku dong. Kamu ini ke aku dong. Dia lagi nyaman sama kondisi dia sekarang. Mungkin lagi menyendiri. Lagi sedang melakukan perubahan, transformasi. Yang di tempat kamu juga gak perlu tahu dia di mana. Kayak gitu. Yang penting dia masih ada hubungan kamu. Dia gak pengen berubah di sini ya. Orang yang aku bilang susah untuk bergerak. Dia bilang di sini, karena dia cinta sama kamu ya, dia tuh berusaha kayak, oh kamu tuh akan bahagia kok tanpa aku, gitu. Dia berusaha bekerja keras sekarang untuk kayak mengalihkan gitu supaya dia nggak mikirin kamu terus, karena mencintai kamu itu sangat gila katanya. Cinta kamu terlalu kuat. Dia sampai harus begini. Ya kesannya jahat sih, tapi ini aku bilang bagus. Kenapa? Karena ada seseorang yang sadar kalau dia tuh jahat gitu loh. Dia sadar dia nyakitin kamu, makanya kenapa dia tuh takut banget walaupun dia cinta sama kamu ya. Ini kayak mode pasrah sih teman-teman modelnya. Mungkin selama ini ya, entah ke kamu atau ke orang lain ya, mungkin selama ini sebelum dia nyakitin kamu, dia tuh menggunakan topeng supaya kelihatannya kamu tuh perfect buat dia. Makanya dia ada menyesal di sini. Ternyata dia nggak seperti itu, nggak capable, nggak bisa kamu harapin. Kita tuh sebetulnya masih bisa terkoneksi kok tanpa harus bicara, tanpa harus berbicara dengan keras, tanpa harus teriak-teriak, tanpa harus ada ototnya. Dia tuh udah ngerti sebetulnya. Aku nggak mau ya hubungan kita ini jadi lebih buruk dengan banyaknya pikiran-pikiran yang negatif yang kadang itu muncul mungkin dari kamu dan aku kayak gitu. Jadi dia nggak mau di sini ada cinta kita tuh kayak jelek gitu loh. Cinta kita tuh kayak hubungan kita jadi jelek, jadi nggak bagus. Aku lebih melihatnya sih dia sekarang ini ya kondisinya sangat kangen kamu, merindukan kamu, dan ya lebih dibilang kayak mencoba untuk mendistract dirinya tanpa kamu, walaupun sebetulnya berat buat dia. Oke. Sekarang kita lihat untuk inisialnya ya. Ada R, ada Z, ada T, ada N, ada D, ada C, P, Q,
B, G, begitu ya. Jadi ini adalah nama-nama dari orang yang sekarang energinya itu masih tertutup. Aku bilang energi masih tertutup, tetapi dengan pelan-pelan aku rasa di sini kedepannya dia bisa memantapkan kok. Karena di sini kartunya bagus teman-teman. Let it flow aja. Aku bilang begitu ya. Terima kasih yang sudah mengikuti readingan pagi aku. Semoga kalian suka. See you. I love you. Bye bye.